guys, kembali lagi bersama saya Lydia Siti Nur Fauzia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang piutang dan utang di dalam ODU. Ada apa aja sih? Mari kita simak. Apa sih piutang dan utang tuh? Piutang account receivable merupakan jumlah uang yang harus diterima dari pelanggan atas penjualan kredit. Piutang tercatat di modul akuntansi dan terhubung dengan sel invoice. ODU memungkinkan pemantauan status piutang dan pengingat untuk pelanggan yang belum membayar. Utang akun payable merupakan jumlah uang yang harus dibayar kepada pemasok atas pembelian kredit. Utang tercatat di modul akuntansi dan terhubung dengan purchase invoice. ODU memantau tenggat waktu pembayaran dan menyediakan pengingat serta laporan untuk pengelolaan kas. Keduanya berperan penting dalam pengelolaan arus kas perusahaan di ODU. Nah, di sini terdapat fitur modul utama yang ada di piutang dan utang. Ada pencatatan transaksi, yaitu pencatatan faktur penjualan untuk piutang dan faktur pembelian untuk utang. Lalu ada manajemen pelanggan dan pemasok, memungkinkan pelacakan detail, kontak historia transaksi, serta kredit limit pelanggan dan pemasok. Lalu, otomasi pengingat pembayaran, mengirim pengingat otomatis kepada pelanggan mengenai jatuh tempo pembayaran piutang. Nah, ada pelaporan dan analisis, menyediakan laporan yang komprehensif mengenai saldo utang dan piutang, agen report, dan analisis kas. Lalu, rekonsiliasi otomatis, menyederhanakan proses rekonsiliasi transaksi bank dengan pencatatan utang dan piutang, serta penagihan dan pembayaran, mengelola proses penagihan piutang dan pembayaran utang dengan fitur seperti penjadwalan pembayaran. Lalu terdapat tujuan pengelolaan piutang dan utang. 1. Memastikan arus kas yang sehat dan stabil. 2. Menghindari masalah keterlambatan pembayaran yang bisa berdampak pada likuiditas perusahaan. 3. Meningkatkan efisiensi dalam manajemen keuangan dan waktu pelaporan. 4. Memastikan pelanggan dan pemasok mendapatkan informasi yang akurat terkait saldo piutang atau utang mereka. Nah, di sini terdapat foto pengerjaan piutang di dalam ODU. Nah, lalu di sini juga foto pengerjaan utang dalam ODU. Lalu ada bagian piutang. Nah, dalam bagian piutang itu ada 1. Penagihan kepada pelanggan, pencatatan dan pengelolaan tagihan yang akan dibayarkan oleh pelanggan. 2. Faktur penjualan, mencatat dan mengelola faktur penjualan yang dibuat untuk pelanggan. 3. Pengingat pembayaran, otomatisasi pengiriman pengingat kepada pelanggan mengenai jatuh tempo pembayaran. 4. Aging report piutang, laporan piutang yang membantu dalam mengidentifikasi dan menilai umur piutang serta potensi risiko kredit. Dan ada bagian utang. Ada apa aja sih di dalam bagian utang? 1. Pembayaran kepada pemasok, pencatatan setiap transaksi pembayaran yang dilakukan kepada pemasok. 2. Faktur pembelian, mengelola dan mencatat faktur yang diterima dari pemasok. 3. Jatuh tempo utang, memantau tanggal jatuh tempo dan mengelola jadwal pembayaran utang. 4. Rekonsiliasi pembayaran, membantu pencocokan pembayaran dengan faktur pembelian terkait. Nah, di dalam piutang dan utang tuh ada manfaatnya loh. 1. Efisiensi waktu. 2. Transparansi. 3. Arus kas yang lebih baik. 4. Pemantauan resiko. 5. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, jadi kesimpulannya dalam piutang dan utang itu adalah piutang dicatat sebagai faktur penjualan yang belum dibayar oleh pelanggan, sedangkan utang dicatat sebagai faktur pembelian yang belum dibayar kepada pemasok. Sistem ini memudahkan pemantauan status pembayaran dari pelanggan dan kewajiban perusahaan terhadap pemasok, termasuk pengaturan jadwal pembayaran dan pelunasan. Fitur tersebut membantu perusahaan pengelolaan arus kas secara efisien dan mendukung pengambilan keputusan keuangan yang tepat waktu. Nah, sangat mudah dipahami bukan? Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf
apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.